warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atikotul Maula, NIM 7211419081 dari akuntansi A 2019. Kali ini akan menjelaskan mengenai materi sistem informasi manajemen proyek 3 dan 4. Langsung saja masuk materi yang pertama. Proyek 3 mengenai proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Yang pertama, untuk contoh kasusnya. Pada contoh kasus ini, kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk Hypertext Markup Language atau HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Contoh halaman web ini adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza sehingga seseorang yang melihat-lihat internet dapat melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Contohnya, ini berisikan seperangkat standar fitur web yang tampil pada hampir semua halaman web, yaitu daftar, gambar, link, dan tabel. Untuk contoh tampilan yang sudah jadi bisa dilihat seperti yang ada di slide. Nanti kita akan membuat sebuah halaman web dengan Notepad seperti yang ada di slide. Langsung saja untuk caranya. Yang pertama mengenai bagian-bagian dari dokumen HTML. Yang pertama ada bagian kepala yang memberikan informasi mengenai peranti lunak browser penjelajah atau web. Kemudian ada bagian tubuh yang memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Untuk bagian kepala mengandung informasi mencakup judul halaman web serta informasi lain yang dapat dicantumkan di bagian kepala untuk sebagai catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Untuk bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian besar orang kira merupakan halaman web, berupa gambar, tabel, daftar, dan link. Semua terletak di bagian tubuh. Lalu selanjutnya mengenai membuat dokumen Notepad. Yang pertama, untuk membuat dokumen Notepad, klik Start dan pilih sub perintah program. Kemudian program Notepad akan muncul di dalam daftar. Jika belum muncul, maka klik sub perintah aksesoris dan setelah itu program Notepad akan muncul. Kemudian pada bagian baris 1 sampai 5 kita menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Pada baris 6 kita menentukan tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Kemudian di baris 7 berisikan HTML untuk memuat paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Lalu pada baris ke-8 sampai 11 kita dapat memperbesar huruf dengan 3 tahap seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Untuk contoh membuat halaman webnya ada gambarnya yang ada di slide. Lalu pada baris ke-12 kita menggunakan perintah line break untuk memasukkan garis kosong tambahan. Lalu pada baris ke-13 sampai 16 kita dapat membuat daftar yang tidak beraturan. Pada baris ke-17 terdapat perintah unordered list, kita matikan. Lalu pada baris ke-18 kita dapat memulai tabel. Lalu selanjutnya baris ke-19 terdapat perintah memulai baris baru di dalam tabel. Kemudian pada baris ke-20 sampai 23 kita membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Lalu selanjutnya pada baris ke-46 kita menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Pada baris ke-47 sampai 51 terdapat daftar berurutan. Pada baris ke-52 sampai 54 perintah awal dan akhir menyebabkan paragraf tersebut berjejer ke sebelah kanan. Lalu pada baris ke-53 terdapat hyperlink. Dan yang terakhir baris ke-60 dan 61 terdapat perintah body dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya untuk menyimpan contoh. Dalam menyimpan contoh, kita akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih file diikuti dengan save as. Lalu setelah itu masukkan nama filenya yang akan disimpan. Setelah memasukkan nama file dan jenis file yang dipilih harus all file dengan permodelan ANSI. Lalu mengenai langkah melihat halaman web. Langkah-langkahnya seperti yang pertama
pertama buka browser web. Setelah itu buka perintah file diikuti dengan sub perintah open. Selanjutnya ketikkan nama file yang akan dibuka. Setelah itu klik OK dan halaman web secara otomatis akan terbuka. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan Notepad. Untuk kelebihan Notepad, yang pertama kode yang dibuat pada Notepad efisien. Yang kedua, dengan adanya Notepad, manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Lalu kelemahan Notepad, yang pertama kita diharuskan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode karena hal tersebut sangat mempengaruhi Notepad. Yang kedua, pemodern pada Notepad memakan waktu yang cukup lama. Baik, selanjutnya masuk ke proyek 4 mengenai formulir survei web atau HTML siswa. Langsung saja masuk materi. Yang pertama mengenai teknik formulir halaman web. Ada yang dinamakan file text, yaitu pengguna dapat mengetikkan sebaris kata jika ada di dalam file text. Lalu ada tombol radio, digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi satu sama lain. Kelebihannya yaitu dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Lalu ada kotak cek, mirip seperti tombol radio, tetapi dalam kotak cek pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan yang ada. Kemudian ada drop down, yaitu mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil pada halaman web tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Lalu kotak teks berfungsi untuk mengisi komentar. Lalu ada area teks yang memungkinkan beberapa baris ketikan berbeda dengan file teks yang hanya menampilkan sebaris ketikan. Selanjutnya bagian-bagian formulir contoh. Yang pertama ada baris 6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Perintah body dan form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Lalu pada baris ke-14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file, name, dan email. Kemudian pada baris 23 sampai 26 menampilkan pilihan untuk menampilkan kelas. Selanjutnya pada baris ke-29 dan 30 kita membuat kotak cek. Pada masing-masing baris membuat file-nya yang banyak dan kotak cek dapat dipilih. Kemudian pada baris 33 sampai 38 memberikan daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh. Lalu pada baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Kemudian pada baris 45 terdapat perintah submit, dan yang terakhir baris 46 terdapat perintah reset. Materi selanjutnya mengenai menyimpan contohnya. Kita itu harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan awal pada Notepad adalah dokumen teks dan eksistensi file txt akan otomatis ditambahkan ke nama file. Padahal browser tersebut tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Lalu untuk cara menyimpannya, yang pertama masukkan nama file seperti speaker.htm. Setelah itu, file yang dipilih harus all file dan pengkodean harus di-set ke ANSI. Jika tidak, maka halaman web tidak akan bekerja dan eksistensi txt akan ditambahkan pada file. Lalu materi yang terakhir mengenai melihat halaman web. Untuk melihat halaman web dapat bekerja dengan baik atau tidak, maka kita diperlukan untuk meninjaunya terlebih dahulu. Berikut langkah-langkah untuk membuka halaman web. Yang pertama, kita tidak perlu menutup program Notepad. Buka file dengan diikuti sub perintah open. Kemudian ketikkan nama file yang akan dibuka. Setelah itu klik tombol OK, maka halaman web akan muncul dan terbuka. Demikian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.